Karena kita tahu bahwa ada musuhnya kita, yaitu iblis yang selalu mengintai kita untuk membuat diri kita itu tidak baik. Tidak baiknya sifat, sikap, karena dia sangat tahu kelemahan kita. Iblis itu sangat tahu kelemahan kita. Jadi kalau ditanya siapa yang paling paham tentang diri kita, tentu selain Allah ya, iblis. Untuk apa? Untuk ngasih tahu sama Maryam. Allah ngasih tahu sama Maryam, lalu malaikat Jibril, jangan kau takut, jangan kau sedih. Apa pelajaran di sini kita bisa ambil? Ibu hamil itu jangan banyak sedihnya. Tidak boleh. Kalau dia banyak sedihnya, anak itu ngerasain. Itu pesannya. Dan urusan sedih itu sampai Allah utus malaikat untuk menghilangkan sedihnya Maryam. Berarti kan penting kan menghilangkan rasa yang tidak atau berlebihan, itu kan penting gitu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat apa hubungannya dengan tentunya dengan topik katakanlah kita hari ini. Semoga Allah sampaikan di saya khususnya untuk sampai ke titik itu. Ya. Karena biasanya kita manusia ya seperti kita ini ya tentunya tidak akan lepas dari perasaan, emosi. Balon mas. Oh di sini. Dia nyerap mengasimilasinya. Emosi itu kan banyak kan. Dia masuk makanan itu diolah sama dia segala macam. Tapi dia sensitif sekali. Karena dia menggunakan rasa. Tapi dia ini ya sekalian terikat. Ya, ini analogi aja. Terikat dan terhubung ke semua organ tubuh. Itu poinnya. Dan yang paling menguasai dia atau yang paling membuat dia itu bermasalah sebenarnya adalah rasa. Anda tahu kenapa sekarang banyak orang sakit lambung? Tahu kenapa? Tidak tahu. Mungkin bahasa kita stres, tapi bahasa lain semua dipikirin. Overthinking. Ya overthinking, semua dipikirin. Ada dipikirkan nggak selesai. Akhirnya terjadi apa? Berontak dia. Ya. Dan yang jadi masalah adalah mikirnya itu sampai akhirnya ketika dia makan sesuatu, contoh apa saya coba bakso lah, nah ini gampang. Contoh gampang dulu, makanan favorit kan? Menurut aku cepet dia. Terus makan di situ pakai gorengan pula, misal. Jadi saya sekarang itu cenderung Mas Abdul, cenderung mendowngrade. Saya bilang makanlah gorengan kalau itu membuatmu bahagia. Guru saya itu berdamailah dengan makanan kata dia gitu. Tapi saya juga ingin kasih tahu, apa kasih tahunya bahwa urusan makanan itu dalam Quran itu kan dibahas sangat detail gitu. Sampai contoh nih, Maryam itu, saya nggak tahu itu sudah hamil atau belum waktu di mihrabnya itu. Kan dikasihkan sajian makanan dari langit gitu kan? Apa makanannya? Buah. Kok buah yang Allah kasih, kenapa nggak daging? Jadi kadang-kadang Quran itu kalau kita duduk bentar melototin bahasa kita itu buat mikir kita. Dia makan bakso, terus tiba-tiba setelah makan bakso itu 2-3 hari kemudian dia memaksakan mencret diare. Apa yang terjadi sebenarnya dalam dirinya? Kalau sampai seandainya waktu dia makan bakso itu, teman-teman sekalian, dia setelah dia makan itu muncullah juga curiga, suzon sama warung bakso tadi. Maka yang dia makan itu kan sebulan mungkin itu baksonya basi misalkan. Sebulan mungkin bahasa kita biar gampang itu racun lah gitu kan, biar gampang. Ya, makan racun itu 2 hari kemudian atau 1 hari kemudian karena dia diare, mencret. Hilanglah racunnya karena dimencretkan. Iya. Tapi, ada tapi. Apa tapinya? Tapinya adalah waktu dia, jadi tubuh kita itu paket detoksnya tidak sepaket, pahami baik-baik. Nah, apa ini kalimat ini kalau dulu paket detoksnya tidak satu paket. Apa itu paket detoks? Paket detoks jasad sama paket detoks jiwa nggak sepaket.
Apa maksudnya gini? Ketika dia makan bakso itu, udah tuh mencret dia, keluar tuh racunnya kan. Tapi curiga dia sama warung baksonya kan belum hilang. Belum dikeluarin ya. Nah itu, maksudnya gitu nih. Makanya bilang nggak sepaket, nggak langsung hilang juga. Buktinya apa? Katakanlah hari Senin dia makan bakso, hari Selasa dia mencret, berani nggak dia makan bakso hari Rabu? Nggak berani. Itu baru satu. Ada bahasa di sini, kalau bahasa saya belajar itu namanya pelajaran baru. Mental sama emosional. Ini cuma sekedar perbedaan saja. Jadi kalau emosional itu cenderung orang-orang yang dia ada rasa, cuma di situ logika dia lebih kuat sehingga nanti kalau seandainya bermasalah dia akan menggunakan fisik. Itu bisa berlaki-laki. Tapi kalau pada perempuan tadi mental lah, konteks ini cuma perbedaan istilah saja. Yang akhirnya dia akan pakai alasan, perasaan gitu kan. Sama emosinya numpuk semua. Program PPL yang kita buat itu, salah satu yang saya ajarkan kan bahasa saya, coba gila-gila sedikit saya bilang. Ada gila-gilanya bahasa saya kan. Apa itu? Saya suruh mereka peluk pohon. Saya bilang sama mereka, apa yang mau dipikirin? Peluk aja pohon. Asal jangan dilihat sama Satpol PP. Saya bilang, ada dipikir orang luar rumah sakit jiwa. Saya bilang, apa dokter kerjain? Ya kadang-kadang kerjain. Saya peluk, ajak ngobrol. Akhirnya ketawa sendiri. Senyum sendiri karena zaman sekarang itu orang susah ini kabur. Bahagia susah, senyum susah, semua dipikirin. Nanti besok gimana, anak gimana, suami gimana, semua dipikirin. Lupa bahasa di sini. Akhirnya terjadi apa? Karena di sini ya nggak dilawan dengan proper, yang terjadi apa? Baik, saya tanya. Anda jujur jawab. Angkat tangan aja. Siapa di sini yang BAB-nya tiap hari angkat tangan? Setiap hari BAB. Ada 50% nggak? Artinya makanannya numpuk kan di sini kan? Ya, harusnya langsung keluar. Ya harusnya keluar lah tiap hari. Kalau nggak keluar kemana dia? Iya. Makan 3 kali. Makan 3 kali kan? Iya. Makan 3 kali nggak keluar kemana? Ya, jadi berarti hari ini lagi tuh. Berarti bagaimana cara akhirnya yang terjadi apa? Karena semua dipikirin segala macam, akhirnya bukan membentuk tapi muncullah sebuah karakter atau sifat atau sikap baru, yaitu pelit. Yang sudah di dalam itu kok dikeluarin, gitu loh maksudnya. Jangan kau simpan. Nah gitu lah bahasanya. Apa gunanya disimpan? Nah bahasanya kan akhirnya begitu. Ikhlaskan saja lah. Jadi kalau sekarang begini ini kan saya turun pasang tadi itu banyakin air, itu kan numpuk di dalam lambung itu bukan sekedar numpuk, dia kan mau membusuk. Yang terjadi kalau membusuk, maaf aroma badan gak bagus. Mohon maaf juga mulut kadang-kadang ketika dia gitu gak bagus. Apa enggak? Gitulah. Gak enak gitu kan. Dengan badannya pun dia nggak enak. Kenapa? Banyak yang busuk di sini. Yang busuk sebenarnya apanya coba? Bukan makanan. Goyang. Yang busuk adalah lama nunggu di situ tuh apa? Sampahnya. Sampah bakso. Sampah bukan sampah baksonya yang basi atau cabenya yang basi, bukan. Tapi sampah suuzon sama bakso. Itu satu. Emosi dia, karena dia kan karena si lambung ini adalah organ asimilasi, ya, organ yang campur semua di situ, diaduk semua di situ kan, ya yang diaduk itu kan bukan cuma vitamin A-nya, vitamin C-nya, itu enggak, semua diaduk di sini, gitu. Makanya sering saya bilang, ketika Anda memakan sesuatu, ya, atau kita dikasih makan sesuatu, kalau Anda mau makan aja, nggak perlu dicaci, nggak perlu dipuji, makan aja. Supaya apa? Supaya memang dia menjadi sebagaimana dia difungsikan makanan tadi untuk kita. Pikiran. Kok bisa mendapat pikiran? Orang puasa kan dilarang fitnah, dilarang ngomong, dilarang gibah, dilarang ngomong yang penting. Akhirnya terjadi diam aja deh.
Nah, diam itu salah satu cara yang paling mudah sebenarnya untuk apa? Untuk menenangkan sistem tubuh kita. Diam aja, nggak usah banyak ngomong. Dan Nabi sudah sampaikan, kata Nabi kan, berkatalah yang baik atau sehingga dia lama-lama dia tenang. Makanya kadang saya pikir nih orang zaman sekarang nih ya, tadi saya bilang itu ya, apa ya, seperti kurang bahagia ya. Jadi kalau bahasa saya itu ya ada kata Nabi itu begini, ketika Nabi keluar setelah sholat di Masjid Nabawi pagi-pagi, beliau ke rumah istri beliau ya, lalu tanya, hari ini ada makanan nggak? Tanya sama istri. Terus ada dalam satu riwayat itu sebutkan, ya ada Rasulullah, hari ini nggak ada makanan. Terus Nabi bilang apa? Lagi kita puasa. Sesederhana itu hidup itu. Gak usah dibet-bet ya, supaya ini tidak tersiksa, tidak merana. Sehingga nanti kalau sudah kayak begini ya, salah satu indikator bahwa perut kita, lambung kita itu baik adalah Anda sudah mulai rutin BAB-nya tiap hari. Berarti pelitnya sudah dibuang, suuzonnya sudah dibuang, bencinya sudah mulai hilang, lambungnya sudah mulai kayak yang saya tulis terakhir itu Abdullah bin Rawaha itu kan waktu perang Mu'tah itu kan takut mau perang, takut muncullah takutnya. Tapi karena mereka tahu cara menghandle jiwa mereka, ngobrol lah mereka dengan jiwanya. Yang saya tulis itu, dia bilang begini, wahai jiwaku ya, kalau kau tidak mati di sini, kau pun akan pasti mati di tempat yang lain. Tapi kalau kau mati di sini, kau pasti matinya mulia. Karena perang di jalan Allah. Ngomong sama jiwamu. Yang pertama itu, wahai jiwaku, apa yang membuatmu membenci surga hari ini? Ngobrol. Itu. Makanya jiwa itu perlu diajak ngobrol. Ya, kata ada yang saya tulis itu juga, saya bilang itu ada guru saya itu asam uratnya 11. Bilang itu sakitnya minta ampun, udah apa dia? Bilang itu kan, udah jangan baper. Kamu gitu dong. Habis itu dia makan, beliau makan apa, durian atau apa gitu. Kata-kata aja, dan hilang jadinya. Ya untuk orang yang punya kemampuan dialog dengan tubuhnya si opsi, teman nggak bisa juga diterapkan di semua orang. Ya. Tapi kalau kita sudah mulai itu, coba Anda cari apa ya? Kira-kira jiwa Anda itu butuh kebahagiaannya apa? Coba dicari. Nanti itu akan membuat lambung itu akan tenang, bahagia. Sampai Nabi sampaikan kepada dalam hadis singkat saya, Nabi katakan, oleh karena itu wahai wanita, beristighfarlah kalian dan bersedekahlah. Itu ya. Sedekah itu kan obat buat bakhil, obat buat takut, pelit, gitu. Nah itu kan sesuai dengan karakter orang-orang mohon maaf introvert. Dan wanita kan memang bagus introvert. Introvert itu apa? Gak usah banyak-banyak keluar rumah, di rumah aja, karena memang kemuliaan itu di situ. Itu. Jadi kalau Quran itu sudah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu supaya apa? Supaya hati itu terjaga, perasaan terjaga, emosi terjaga. Itu sebenarnya. Ya. Sehingga buah itu menurut saya memang cocok sebagai lambang serat gitu loh. Untuk apa? Supaya mungkin kalau dalam konteks perasaan atau emosi, ya berarti orang-orang yang bakhil itu termasuk juga bakhil untuk pelit, untuk mengeluarkan apa yang sudah masuk ke dalam dirinya, maksud saya begitu. Sehingga tadi kan BAB-nya nggak tiap hari, jadi putus serat. Nah kalau serat sudah muncul dan sudah kita masukkan dalam diri kita, maka yang pertama kali akan berbahagia siapa? Kenapa di lambung? Kenapa lambung? Karena bakteri-bakteri di lambung kita itu sangat suka dengan serat. Dan salah satu serat terbaik itu sumbernya dari kurma. Jadi kurma itu makan tiap hari, tapi jangan berlebihan. Jadi ketika orang mohon maaf ya, dia kemudian dia makan kurma atau dia makan apa, tiba-tiba gula darahnya naik, itu kebanyakan itu. Kebanyakan. Maka perbaiki itu dosisnya atau mungkin jumlahnya. Kalau ciri-cirinya apa? Gak perlu banyak makan, dia bertahan aja. Dengan sedikit makan dia bisa bertahan lama gitu. Apalagi dia punya kapasitas jiwa yang sangat kuat dan bisa berinteraksi dengan sesuatu lebih lama tanpa dia mikir makanan. Contoh. Saya punya guru itu kalau sudah baca kitab,
pagi, itu siang dia nggak ingat makan, bahkan sampai sore, bahkan kadang-kadang istri nyuapin, dia nggak ingat makan. Itu saya, itu kemampuan jiwa dia untuk menyerap sesuatu yang sifatnya di luar fisik, itu sangat powerful lah. Sebenarnya dalam Islam sudah ada itu tuh kayak gitu, cuman kita belum bisa, masih jauh banget. Contoh nih, kata Nabi apa? Dijadikan kepadaku kebahagiaan dan kata apa ya? Kecintaan, keceriaan itu dalam sholat. Pernah dengar di situ? Baik, coba begini. Saya nggak tahu kita apa sudah punya kapasitas, kalau belum coba ada, tapi kalau sudah, masya Allah, luar biasa. Kalau ada masalah, sesuatu yang menggelisahkan, nggak enak hati, jiwa, perasaan, sholatlah. Cuman kita nggak bisa, masalahnya kita belum bisa menikmati sholat, itu masalahnya. Kita ini masih oke lah sekarang, dok saya sudah makan sehat nih, saya sudah makan ini segala macam, udah CSR banget lah gitu kan. Itu secara fisik. Pertanyaannya secara syariat sudah belum? Maksudnya apa? Ketika sholat, dia baca Quran, dia bisa menikmati itu jauh lebih dahsyat daripada makanan tadi. Oh itu keren kalau bisa tuh. Masya Allah itu kalau bisa dilakukan itu luar biasa. Bahkan ayat-ayat Quran itu seperti makanan buat mereka. Siapa tahu Allah kasih kan? Kita minta suka-sukanya Allah mau kasih itu, yang penting kita usaha dulu gitu kan. Caranya buang rasa takutnya. Emang caranya gimana? Nah, saya kasih tahu caranya. Nanti akan bahagia beneran. Dan saya sudah praktekkan ini beberapa tempat. Masya Allah, Masya Allah. Wajah mereka tuh sumringah gitu di situ. Bahkan nggak punya duit pun mereka bahagia. Caranya gimana? Nah sekarang, kalau Anda mau terima tantangan ini, mau? Kita mau bahagia bareng-bareng biar lambungnya ceria. Sesuai dengan ceria. Otaknya itu kan, isinya itu. Caranya gimana? Anda keluarin duit Anda semuanya. Lalu jangan suzon dulu. Mulai dengan suzon ya. Keluarin duitnya semua. Tapi kan kalau pulang gimana? Ya Anda kan bisa bayar online kan? Ya. Atau enggak telepon kayak, kalau nggak nebeng-nebengan kayak, ya tahu tuh. Tapi rasa takutnya Anda lawan. Mau? Saya akan mulai dengan saya dulu. Ya buat duit. Ini duit yang ada dalam kantong saya semuanya. Terus dokter mau ngidoin ini? No. Rezeki itu kita jemput. Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Ya. Artinya, caranya gimana? Habisin aja duit. Nanti habis itu saya kasih lagi step berikutnya kalau mau. Siapa tahu bisa haji tahun ini. Amin. Iya kan? Berarti caranya gimana sekarang? Anda keluarin duitnya, Anda ke depan, taruhlah duit Anda di situ. Di satu masjid terakhir saya ke sana, terkumpul 43 juta dalam setengah jam. Habis itu saya ajak mereka melakukan sesuatu ibadah. Nanti saya jelaskan kalau Anda mau kerjakan dulu ini. Kalau mau, kalau nggak mau, nggak apa-apa. Biar saya aja naik haji tahun ini. Gitu. Mau nggak? Kalau mau ya udah keluarin duit taruh sini. Ayo. Beneran? Siapa yang berani? Nyesel banget kalau nggak. Bener kita aja teman-temannya kalau nggak mau ke depan titip sehingga nanti semuanya, masya Allah bisa melawan rasa takut itu. Judulnya sedekah melawan rasa takut. Gitu. Ayo kita maju yuk. Guys, maju. Yang nggak ikut saya beneran. Bapak-bapak kalau mau ikut aja Pak. Cari kontak di depan banyak. Nah sekali kita tahu kontak. Kita maju. Bapak-bapak di depan belum ikutan. Kita maju. Dompet-dompetnya juga jangan dong. Semoga Nanti di bisa haji tahun ini. Bacalah takbir 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah 10 kali. Ya, habis itu ada baca sholawat pada Nabi SAW. Atau kalau yang hafal ada banyak Allah menyesal kabiani lakalah masyaduka anna antawwa layla talaqad sumat Allah jilan jadi dua itu bisa. Tapi itu ribet. Gak semua orang hafal. Tapi itu aja jadi.
Ya, Anda sekarang hadap kiblat, doa masing-masing, ngomong sama Allah, mau minta haji ke, mau minta umroh, kayak sekalian ngomongnya sama Allah, apalagi di masjid seperti ini ya. Malaikatnya banyak, mudah-mudahan kita jauhi malaikat ini Allah kabulkan. Gitu, minta sama Allah, ya Allah aku sudah habiskan uangku tadi kepadamu, aku berikan di jalanmu ya Allah, maka sekarang aku meminta janji. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan berdoa seperti Nabi Zakaria meminta kepada Allah seperti orang ngobrol. Sampaikan, nanti Anda akan nangis, biarkan dia nangis. Anda akan lihat air mata dan Anda akan lebih menikmati isi doanya daripada Anda menunggu kapan dikabulkan. Nah sekarang silakan berdoa dan minta kepada Allah. Mungkin ada hajat, Anda mungkin ada yang sakit, ada yang berhutang, ada yang ini, semua sampaikan dalam waktu yang tidak lama ini. Termasuk haji tadi. Silakan. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Anda cukup, tidak usah pakai bahasa Arab. Sampaikan sama Allah hajat Anda apa. Dan mudah-mudahan saya berharap dimudahkan semua haji tahun ini. Para ulama itu kalau mereka berhaji, salah satu doa yang mereka sampaikan ke Allah di Arafah itu adalah, ya Allah jangan jadikan ini haji terakhir. Jadi beberapa ulama itu ada yang puluhan kali berhaji tiap tahun. Ya. Karena salah satu ibadah yang sangat maksimal pahalanya. Ya. Bahkan disandingkan dengan jihadnya kita zaman sekarang itu haji. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Jadi banyak malaikat turun di sekitar kita dan mengajarkan semua doa-doa yang tadi. Ini bermanfaat dan Bapak Ibu teman sekalian bisa lebih baik kesehatannya, hatinya, pikirannya merasa, dan yang paling penting kita lebih dekat ya, lebih taat dengan Allah ya, dengan kesehatan yang Allah berikan, sehingga nanti suatu hari kelak ketika kita kembali pada Allah, kita kembali dengan yang baik juga kepada husnul khotimah, dalam keadaan kita bisa mengembalikan jasa ini kepada penciptanya dalam keadaan yang baik sebagaimana dulu dia menciptakan di dalam keadaan yang baik. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dia bisa sampaikan. Dan apa? Terakhir. Ya anak siapa ini? Lucu pula. Lupa pula saya ngomong apa. Ya sudah, kita tutup saja. Saya kembalikan lagi pada Mas April. Mohon maaf kalau ada yang salah saya sampaikan. Segala kebaikan orang yang Allah dan segala kekurangan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan kajian dari Dr. Zaidul Akbar dan ini seru banget sahabat YouTube. Di sini juga ramai banget. Kebetulan di depan hujan. Nah ini dia sahabat YouTube. Jadi kita masih ada di sini.